Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Masjidil Haram, di Tanah Haram, itu sudah selayaknya orang menghormatinya. Karena memang hormat itu satu akar kata nanti dengan Al-Haram. Dihormati dengan cara muamalah dan transaksi yang jujur dan amanah. Sekarang, terutama di musim-musim seperti akhir Ramadan dan Desember, Tanah Haram ini jadi terkotori oleh perbuatan sebagian teman-teman. Entah broker, hotel-hotel, entah muassasah yang bergerak di bidang travel, entah travel Indonesia sendiri. Baik yang travelnya adalah travel umum maupun travel yang mengedepankan jualan dengan kata sunnah, bimbingan sesuai sunnah, dikotori dengan perbuatan-perbuatan curang. Harusnya kan kita kalau sudah ada kesepakatan, misalnya kita berangkat insya Allah tanggal sekian, maskapainya ini, hotel Mekahnya ini, Madinahnya ini, atau setarafnya, kemudian terjadi musibah misalnya seperti yang banyak terjadi di bulan peak season seperti akhir Ramadan atau di Desember. Harusnya kalau memang ada perubahan itu harus satu murni musibah, bukan bentuk kelalaian. Seperti misalnya kita ditipu orang, itu bedanya, itu musibah buat diri kita. Kemudian jangan sampai itu timbul karena keserakahan kita sendiri. Kita ngumpulin uang jamaah, terus kita cari-cari hotel yang setara aja tapi yang paling murah. Padahal kita itu sudah dibayar oleh jamaah sejak sebulan atau 2 bulan sebelum berangkat sudah lunas, supaya kita itu segera memanage uang itu sesuai dengan yang diiklankan. Sebagian travel atau muassasah itu memang menyengaja untuk tampung dulu uangnya jamaah, kemudian tidak langsung ditransaksikan. Nanti cari yang pakai senjata setaraf gitu ya, dicari hotel-hotel yang mungkin masih bisa dapat ceperan 100-200 ribu supaya nanti bisa menghemat bla bla bla. Akhirnya yang korban adalah jamaah ketika ternyata akhirnya mau masuk ke hotel yang sesuai dengan yang ditargetkan, ternyata lebih jauh seperti itu. Yang kedua, termasuk yang kotor adalah kadang-kadang kita dapat musibah nih. Kadang-kadang misalnya dapat musibah. Terus kalau dapat musibah, apakah kemudian haknya jamaah tidak ditunaikan? Nggak boleh dong teman-teman. Maaf nih saya singgung. Tidak cuma travel-travel umum, tetapi juga kadang-kadang travel yang labelnya sunnah. Saya dapati ada ustadz kita datang ke kantor saya main, kemudian dia cerita, saya nggak mau lagi sama travel anu. Kenapa Ustaz? Waktu itu kita akad katanya 13 hari. Ternyata ada maju penerbangan, jadinya 12 hari. Jadi hotel itu terpangkas sehari. Sampai pulang sampai sekarang tidak sama sekali travel itu misalnya menyinggung yang sehari itu nanti bisa dikompensasi diganti uangnya, dikembalikan. Itu kan haknya jamaah ya. 13 hari berubah jadi 12 hari. Berarti kan ada haknya jamaah yang masih belum ditunaikan. Anda harusnya memberikan kompensasi dong. Kalau misalnya anggaplah Anda kena musibah, ditipu oleh broker misalnya di Mekah, ya, oleh para durjana di Mekah ini. Mereka ngambil uang Anda, kemudian Anda cuma dikasih hotel jauh misalnya, atau malah nggak dikasih hotel sama sekali. Anda harus proses. Setelah diproses, kemudian haknya jamaah dikemanakan, dikembalikan. Karena kan pasti ada kalkulasi. Misalnya Anda dari hotel bintang 5, ya kan? Tidak jadi sesama bintang 5, tetapi misalnya turun ke bintang 4. Seharusnya kalau ada kalkulasi seperti itu, kalau itu kesalahan Anda, maka ya Anda yang tanggung kerugiannya. Kalau misalnya karena musibah lalu kemudian Anda carikan dan masih ada lagi spare sisa anggarannya, Anda harus kembalikan ke jamaah, jangan dijadikan keuntungan perusahaan. Ini Tanah Haram teman-teman. Jangan sampai kita kotori dengan transaksi-transaksi kecurangan. Muamalah yang sebenarnya itu kelalaian Anda, maka Anda yang harusnya bertanggung jawab, bukan dibebankan ke jamaah lalu kemudian merugikan mereka. Assalamualaikum.